Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 18. Baiklah, ada suatu kasus yang baru ini aja terjadi di negara Korea Selatan, yang mana kasus ini cukup menggemparkan di negara sana. Kasus ini tentang seorang anak SD yang izin ke sekolahnya untuk mengambil program belajar di Pulau Jeju untuk tinggal di sana selama sebulan bersama keluarganya. Dan kenapa kasus ini bisa menggemparkan? Setelah anak ini izin untuk pergi ke Pulau Jeju, anak ini dinyatakan hilang dan gak pernah balik ke sekolahnya. Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. Tanggal 19 Mei tahun 2022, Cho Yuna, seorang anak kecil yang baru berumur 10 tahun, mengajukan izin ke sekolahnya untuk belajar lewat Experiential Learning Program yang ada di Pulau Jeju selama sebulan. Experiential Learning Program ini kayak semacam metode pembelajaran gitu ya, yang mana si anak ini mengalami langsung pengalamannya. Jadi nggak cuma berdasarkan teori atau textbook aja. Kalau kalian belajar tentang budaya, nah si anak ini kayak ngeliatin langsung tuh budaya-budayanya kayak gimana, tarian-tariannya, dan baju-bajunya kayak gimana. Semacam kayak gitulah program belajarnya. Metode belajar ini sangat populer di Korea, dan anak yang mau mengikuti program ini tetap diabsen juga sama sekolahnya. Cho Yuna rencananya mau ikut program itu sampai tanggal 15 Juni tahun 2022, kurang lebih sebulan lah. Tapi sayangnya, Cho Yuna ini pada tanggal 16 Juni 2022 dia nggak hadir ke sekolah. Pihak sekolah pun inisiatif untuk menghubungi kedua orang tuanya Yuna, tapi HP kedua orang tuanya pun nggak bisa dihubungi. Pihak sekolah lalu pergi ke rumahnya Cho Yuna, dan rumahnya ini terlihat kosong. Di kotak suratnya pun berisi banyak surat yang masih belum dibuka sama sekali. Dan karena pihak sekolah merasa ada yang nggak beres, sekolah pun langsung melapor polisi akan hilangnya Cho Yuna ini. Pihak kepolisian lalu melakukan investigasi dan menemukan fakta yang menarik. Ternyata keluarga Cho ini sama sekali nggak pergi ke Pulau Jeju atau daftar untuk mengikuti program apapun di sana. Dan keluarga Cho ini terakhir terlihat CCTV lagi menginap di sebuah guest house di Provinsi Wando pada tanggal 30 Mei tahun 2022. Provinsi Wando ini kayak daerah yang paling bawah negara Korsel gitu guys. Jadi udah di pinggir laut gitu. Dan jaraknya sama Pulau Jeju yang awalnya mereka mau datangin ini sekitar 94,4 km. Ini nunjukin tanda-tanda mereka udah mau nyebrang gak sih? Kayak niat pengen berangkat ke sana gitu. Tapi menurut investigasi polisi, keluarga Cho ini udah lama tinggal di guest house itu dari tanggal 24 Mei. Nah, si Cho Yuna ini izin ke sekolahnya itu dari tanggal 19 Mei ya. Berarti udah sekitar 5 hari mereka di guest house itu. Dan kata polisi, menurut CCTV guest house itu, keluarga Cho ini banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Dan pada tanggal 30 Mei tahun 2022, pas jam 11 malam, terlihat kalau keluarga Cho ini lagi keluar. Dan di situ kelihatan tuh si ibunya ini lagi ngegendong si Yuna. Tapi 2 hari sebelumnya, channel YTN menayangkan sebuah tayangan CCTV kejadian sebelum Yuna ini digendong keluar. Kelihatan ibu Yuna ini udah ngebawa masuk koper-koper ke dalam mobil terlebih dahulu. Habis itu ibu Yuna ini kelihatan lagi buang sampah, kayak seakan-akan mau check out dari guest house ini.
Dan semenjak itu keluarga Chow nggak pernah diketahui lagi keberadaannya. Pihak polisi yang udah mengetahui lokasi terakhir keluarga Chow ini berada langsung mengerahkan drone dan juga tim penyelamat untuk terus mencari keberadaan keluarga Chow ini. Berdasarkan rekaman CCTV itu, foto keluarga, dan juga identitas mobil yang mereka tumpangi. Pencariannya pun cukup memakan waktu, karena banyak yang berpikir kalau keluarga Chow ini mungkin lagi berada di suatu tempat. Belum ada kepikiran sama sekali kalau keluarga Chow ini udah meninggal pada saat itu. Polisi ini bilang kalau handphonenya si Chow dan juga istrinya dimatiin pas baru aja keluar dari guest house, sekitar jam 12.40 dan 1:09 dini hari. Dan HP-nya si Chow ini sempat nyala dan kemudian mati lagi sekitar jam 4:15 pagi hari di dekat pelabuhan Songgok yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi guest house itu. Dan pada tanggal 28 Juni kemarin, pihak polisi dan juga penjaga pantai Wando berhasil menemukan mobil yang ditumpangi keluarga Chow di kedalaman 10 meter di dalam air, berjarak 100 meter dari pelabuhan Songgok. Polisi bisa nemuin mobil itu karena ada cover radiator yang mengambang di laut. Dan ketika dicek, ini mungkin adalah bagian dari mobil yang ditumpangi sama keluarga Chow. Polisi juga mengungkapkan, awalnya ada kesulitan saat mengidentifikasi korban. Karena mobilnya ini pas dilihat terkunci, dan kaca mobilnya juga tertutup lumut. Dan setelah dibuka paksa, ketiga korban yang ada di dalam mobil itu langsung diidentifikasi menggunakan sidik jari. Dan juga memeriksa barang-barang yang ada dalam mobil untuk memastikan identitas korban ini. Polisi sih sebenarnya udah yakin kalau ketiga korban ini adalah keluarganya Chow. Tapi karena kondisi tubuh mereka yang udah membusuk, jadi benar-benar susah dikenalin. Dan setelah itu, ketiganya pun langsung dibawa ke rumah duka di daerah Gwangju. Terus, apakah ini sebuah kecelakaan? Pas mereka mau nyebrang ke Pulau Jeju, terus tiba-tiba mobil mereka kecelakaan. Atau, apakah ini sebuah percobaan bunuh diri? Sampai sekarang hal ini masih dalam penyelidikan polisi. Karena emang kasus ini masih baru dan cukup menggemparkan di negara Korea Selatan. Namun, ada beberapa portal berita yang ngebahas tentang keadaan keluarga Chow ini. Keadaan yang sebenarnya. Keluarga Chow kayaknya mengalami kerugian finansial lewat pembelian mata uang kripto yang bernama Luna. Hal ini bisa diduga karena kelihatan tuh pas pihak polisi ngecek HP-nya si Chow dan ibunya Yuna, mereka sama-sama mencari kata kunci Luna dan mereka berdua sama-sama mencari obat tidur. Dan menurut kerabat sekitar, keluarga Chow ini memang lagi mengalami kesulitan finansial setelah menutup bisnis komputer mereka di bulan Juli tahun 2021. Dan menurut pernyataan polisi, hutang keluarganya Chow, hutang kartu kreditnya, itu mencapai 100 juta won atau kalau dirupiahin itu sekitar 1,2 M kalau gua nggak salah ngitung ya. Bentar. Mereka ini sempat mencari obat tidur ya di Google. Apa jangan-jangan Yuna ini dikasih obat tidur pas digendong? Kelihatan kan tuh kalau tangannya Yuna tuh kelihatan lemes banget gitu. Coba deh kalian cek. Gimana menurut kalian? Jadi kasus ini bener kecelakaan? Atau percobaan bunuh diri? Atau ada seseorang yang membunuh keluarga Chow? Mari kita tunggu update dari pihak kepolisian Korea Selatan tentang kasus ini. Yang terpenting, keluarga Chow ini udah berhasil ditemuin dan bisa dimakamin dengan layak. Dan semoga Chow Yuna, bapaknya, dan ibunya bisa beristirahat dengan tenang. Oke guys, jadi itu dia akhir dari cerita kasusnya Chow Yuna. Nanti gue bakal update terus kasusnya ini kayak gimana, karena gue juga penasaran sih. Mereka ini beneran bunuh diri atau mereka ini beneran kecelakaan gitu. Nah, kita kan butuh investigasi lanjut dari polisi kan. Nanti gue bakal update terus kasusnya kayak gimana. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next episode. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.